ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah membawakan dalil-dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tentang Isa alaihi salam. Qala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sungguh aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Ayat lainnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah angkat dia kepadanya. Ayat berikutnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, sehingga dikatakan engkau diangkat, ditinggikan kepadaku atau diangkat kepadaku. Demikian pula amalan saleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalimat diangkat wa rafi'uka, tinggikan atau diangkat ke atas, ini semua menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah tentang Musa dengan Firaun. Firaun membantah Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Firaun mengatakan kepada Haman, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Wahai Haman, bangunlah menara yang tinggi agar aku bisa mencapai batas langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Sungguh aku mengira bahwa Musa berdusta. Ucapan Firaun kepada Haman menyatakan, bangunlah bangunan yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ini menunjukkan bahwa Musa alaihissalam mengkhabarkan kepada Firaun bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas, fauqa sab'i samawat, di atas langit. Sehingga Firaun mendustakannya dan menyatakan, aku akan membangun bangunan yang tinggi. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, "Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Apakah kalian tidak merasa takut? Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Jadi menyebutkan Allah dengan kalimat man fis sama. Maknanya, apakah kalian tidak takut kepada Allah yang di langit? Ini dalil juga bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, yani fis sumui, di ketinggiannya. Maka dikatakan dalam ayat ini, "A amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur."
Demikian pula ayat berikutnya. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Kalau dia mengutus kepada kalian hasiba, mengutus mengirimkan kepada kalian batu-batu dari langit. Wasata'lamuna kaifa nadhir, dan kalian akan tahu bagaimana ancaman-ancaman yang telah diancamkan. Ini bagaimana pembuktiannya. Khonifidina azakumullah. Ayat-ayat ini semua dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah untuk menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu persatu dengan syarahnya keterangan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala. Yang pertama kalimat ya Isa dan seterusnya. Qala rahimahullah, hadhihi al-ayat ja'at mu'ayyadah lima dallat alaihi al-ayat as-sabiqah min uluhi ta'ala. Ayat-ayat ini semuanya datang dalam keadaan mendukung apa yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lalu. Di ayat yang lalu yang telah kita bahas menyatakan bahwa Allah di atas arasnya dan arasnya di atas 7 lapis langit. Ini menunjukkan tingginya Allah. Maka ayat-ayat berikut ini mendukung, walaupun tidak menyebutkan secara langsung di atas aras, tetapi menyebutkan tingginya atau mengisyaratkan tingginya Allah dan maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wartifa'ihi fawqal arsy, dan tingginya Allah di atas arasnya. Mubayinan lil khalq, dalam keadaan terpisah dengan makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Wa na'iyah 'alal mu'attilah, dan ini ayat-ayat ini adalah berita kematian terhadap mu'attilah, berita kematian pada penolak-penolak sifat tingginya Allah. Berita kematian artinya yang menjatuhkan mereka, mengalahkan hujjah mereka dan meruntuhkan madhab mereka. Yani madhabnya para mu'attilah, para penolak-penolak sifat. Juhudihim wa inkarihim lidzalik, yani membantah penolakan mereka dan membantah pengingkaran mereka terhadap tingginya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini berita kematian buat orang-orang yang menyatakan Allah bersama kita, dalam artian menyatu di diri kita, atau Allah ada di alam ini menyatu dengan makhluk-makhluknya. Ini sudah mati madhabnya, sudah mati dan tidak perlu mengucapkan Allah yarhamuh, karena itu adalah sesat. Ikhwan fillah a'azakumullah, madhab itu runtuh dengan ayat-ayat ini, karena Allah dengan tegas menyatakan tingginya dan maha tingginya Allah di atas seluruh makhluknya dan terpisah dari makhluknya. Wa fil ayatil ula, kita lihat ayat pertama. Yunadillahu rasulahu wa kalimatahu Isa. Allah memanggil nabinya dan kalimatnya. Isa dijuluki dengan kalimat Allah. Sebagaimana Musa dipanggil dengan Kalimur Rahman. Ini julukan-julukan yang menunjukkan keistimewaannya para rasul. Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman karena yang diajak bicara langsung adalah Nabi Musa. Sehingga dijuluki dengan orang yang diajak bicara oleh Allah, dengan kalimat Kalimur Rahman. Sedangkan Isa disebut dengan Kalimatullah. Kenapa disebut dengan Kalimatullah? Karena diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, tanpa bapa. Dan ini pun keistimewaan Isa yang berbeda dari nabi-nabi lainnya. Kalau dikatakan orang-orang yang lain dilahirkan dari seorang bapa, maka Nabi Isa hanya Allah katakan kun, maka Maryam hamil dan melahirkan Isa alaihissalam hanya dengan kalimat kun. Maka Isa adalah dijuluki dengan kalimatullah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil Isa, memanggil kalimatuhu atau kalimatahu Isa alaihissalam bi'annahu mutawaffihi wa rafi'ih, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya dan akan mengangkatnya. Walaupun disebutkan di sini mutawaffi dulu, kemudian wa rafi'uhu ilaihi, tetapi para ulama menjelaskan dengan tegas, Ahlus Sunnah, bahwasanya Nabi Musa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti di akhir zaman diturunkan kembali dan baru setelah itu diwafatkan. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lain.
Yani kalau ayat ini mutawaffika maknanya Nabi Isa sudah wafat, sudah dimatikan, maka akan bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, tetapi diserupakan dengan mereka atau diserupakan dengan orang seperti Nabi Isa, padahal bukan. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bal rafa'u, bahkan Allah mengangkatnya ke langit. Berarti kalimat ini mutawaffika wa rafi'uka ilaik, maknanya adalah Allah akan mewafatkannya memang, tapi nanti setelah diangkat dan diturunkan nanti di akhir zaman, dan kemudian terjadi apa yang terjadi sampai waktunya diwafatkan. Allah menyebutkan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat engkau kepada. Hina dabbara al-yahud qatlahu wad-dhamir qawluhu ilayya huwa dhamir Rabb jalla sya'nuhu. Kalimat diangkat kepadaku, kalimat kepadaku ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadaku berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya la yahtamil ghaira dzalik, tidak ada kemungkinan lain. Fata'wiluhu bi anna al-murad ila mahalli rahmati aw makani malaikati ila akhir la ma'na lahu. Maka berarti takwil batil dari para penolak sifat yang mengatakan maksudnya adalah diangkat ke dalam rahmat, atau yang maksudnya adalah diangkat ke tempat malaikat. Ini semuanya adalah tafsir yang batil. Karena kalimatnya sangat jelas dan tegas. Allah katakan mengangkat engkau kepadaku, jelas. Allah katakan tentang dirinya dengan aku, mengangkat kepadaku. Maka berarti Isa alaihissalam diangkat ke atas, berarti Allah di atas. Ini sangat jelas. Barang siapa yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya di sini, maka dia telah menentang sekian banyak ayat. Ayat yang kemarin 7 dan sekarang ayat yang berikutnya. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه وتعالى ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه. Dan sekaligus ayat ini membantah apa yang diaku-aku oleh orang Yahudi, bahwa orang Yahudi telah membunuh Isa alaihissalam dan menyalibnya. Dibantah oleh Allah, tidak, mereka tidak membunuhnya, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya ke langit. Berarti tidak mati, tidak dibunuh, dan tidak perlu tanya bagaimana makannya, bagaimana minumnya. Itu pertanyaan orang bodoh. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Mereka bisa percaya dengan teori-teori dusta dari orang-orang barat bahwa orang bisa diawetkan sekian lama dan kemudian dalam keadaan bisa dihidupkan kembali dalam film-film mereka. Kenapa tidak percaya dengan Allah yang ala kulli syai'in qadir dan berpikir dengan berpikir sederhana? Berpikirnya orang-orang awam, bagaimana makannya, bagaimana minumnya. Itu urusan Allah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ayat ini sangat jelas mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Wa qad ikhtalafa fil murad bit tawaffi al-madhkur fil ayat. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kalimat mutawaffinya tadi. Sebelum kalimat rafi'uka ilayya, aku mengangkat engkau, disebutkan ini mutawaffika, aku mewafatkan engkau. Ini yang terjadi akhirnya syubhat yang membuat perselisihan di kalangan para ulama. Fahamalahu ba'dhum 'ala al-maut. Sebagian mereka menafsirkan mutawaffik adalah mewafatkan, yakni mematikan kamu. Tetapi mereka akan berkata maksudnya dimatikan nanti pada waktunya, yaitu di akhir zaman setelah diturunkan kembali dan setelah waktunya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-aktsarun ala anna al-murad bihi an-naum. Tetapi kebanyakan para mufassirin memahami bahwa mutawaffika maknanya adalah menidurkannya. Walafzul mutawaffi yusta'mal fi, dan kalimat mutawaffi atau wafat itu dipakai untuk kedua-duanya. Jangan mengatakan itu kan tapi lafaznya lafaz wafat. Wafat kan mati. Dalam bahasa Arab, kalimat wafat bisa dua. Bisa mati, bisa tidur. Atau bisa dalam keadaan seperti koma, tidur, itu pun dikatakan dengan mutawaffi. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebagaimana Allah pun menyebutkannya dengan wafat untuk tidur,
Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, Allah katakan huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kamu di malam hari dan kemudian mengetahui apa yang kamu amalkan di siang hari. Apa maknanya wafat ini? Masa tiap malam wafat, kemudian besok hidup lagi, beramal lagi. Maka ini wafat yang di sini adalah maknanya naum. Huwallazi yatawaffakum. Allah lah yang mewafatkan kamu bil-lail. Kalau mati pakai waktu, bil-lail itu berarti maknanya tidur. Kalau mati yang namanya maut sebenarnya atau wafat yang sebenarnya tentunya tidak disebutkan bil-lail. Siang malam tetap begitu. Tetapi di sini kalimatnya di malam hari Allah wafatkan dan yang siang hari Allah Maha tahu bagaimana kalian beramal. Berarti kalimat wafat dalam bahasa Arab memang mengandung dua makna. Bisa bermakna kematian, bisa bermakna hidup. Dan ini para ulama sebagian mereka, bahkan kebanyakan mereka menafsirkan mutawaffika adalah menidurkan kamu dan mengangkat kamu ke langit. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا ونتقدر إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك. Ada pula di antara mereka yang menganggap bahwasanya di dalam ucapan ini ada yang dibelakangkan, ada yang didepankan. Dan takdirnya adalah aku mengangkat kamu dan kemudian mewafatkan kamu. Ini mengangkat dulu, kemudian nanti mewafatkannya. Wal haqqu annahu alaihi salam rufi'a hayyan. Yang benar adalah bahwa Nabi Isa alaihi salam diangkat dalam keadaan hidup, yang tidak dimatikan. Wa annahu sayanzil qurba qiyamatis sa'ah, dan akan diturunkan oleh Allah kembali dekat hari kiamat. Li sihhatil hadits bidzalik, karena sahihnya hadis-hadis tentang itu. Dan yang dimaksud hadis itu adalah ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih bahkan mutawatir. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita. Sungguh demi Allah yang tanganku, yang diriku ada di tangannya, sebentar lagi akan turun di tengah kalian Ibnu Maryam, Nabi Isa. Hakaman muqsita, akan menjadi hakim yang memutuskan dengan adil. Fayaksirus salib, mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi dan menggugurkan jizyah. Wa yufidul mala hatta la yaqbaluhu ahad, dan menuangkan harta, yakni memberikan sedekah dan harta sampai tidak ada lagi yang menerima karena banyaknya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Mawalim, dan diriwayatkan pula Muslim dalam Kitabul Iman, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Yang dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini mutawatir. Sehingga yang mengingkari turunnya Isa di akhir zaman adalah mengingkari seluruh hadis-hadis ini, dan berarti dia sama sekali bukan golongan ahlul hadis. Ini bukan golongannya Imam Bukhari, bukan pengikutnya Imam Muslim, bukan pengikutnya Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan para ahlul hadis seluruhnya. Karena seluruh ahlul hadis meriwayatkan hadis ini dan menerimanya sebagai hadis yang sahih. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan tentunya ayat tadi tidak bisa dipertentangkan dengan hadis yang mutawatir. Dan tentunya tafsirnya sudah jelas tadi disebutkan bahwa makna mutawaffi adalah menidurkan kamu dan mengangkat kamu dalam keadaan hidup. Atau bisa saja takdiman wa ta'khiran, bahwa kamu akan dimatikan tapi nanti. Sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dimatikan. Wa amma qauluhu subhanahu. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah diangkat kalimat yang baik. Sisi pendalilan dari ayat-ayat ini tentunya sangat jelas. Kalau tadi diangkat berarti Allah di atas. Sekarang demikian pula bahwa kalimat yang thayyib diangkat kepada Allah. Berarti Allah Maha tinggi di atas, bukan di sini. Fahuwa sarihun aydan fi su'udi aqwalil ibad, dan ini sangat jelas menunjukkan naiknya ucapan-ucapan para hamba dan amalan-amalan mereka, dan naiknya semua amalan-amalan yang saleh atau ucapan-ucapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni diangkat oleh para malaikat kiramun katibun
malaikat-malaikat yang mulia dan para pencatat-pencatat. Kullu yaumin aqba salatil asr. Setiap hari setelah salat asar, malaikat mengangkat semua amalan-amalan para hamba dan ucapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkannya. Wa aqba salatul fajri, dan kemudian malaikat sore mencatatnya, dan sampai fajar maka mengangkat atau naik ke Allah Subhanahu wa taala dan membawa semua amalan para hamba dan semua ucapan-ucapan mereka. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berarti malaikat ada dibagi dua, malaikat siang dan malaikat malam. Dan pergantian malaikat itu adalah pada asar dan pada fajar. Makanya disebutkan salatul fajar dengan kalimat masyhuda, disaksikan. Padahal semua salat disaksikan. Tetapi kenapa dikatakan Quran al-Fajri kana masyhuda? Karena disaksikan oleh dua malaikat sekaligus. Malaikat siang dan malaikat malam mengetahui semua orang yang salat di dalam salat fajar. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan salat yang istimewa adalah salat fajar dan salat asar. Karena disaksikan oleh dua malaikat yang pencatat, malaikat langit, malaikat malam dan malaikat siang. Hadisnya sebagai berikut. Faya'ruju alladhina ya'tu fikum alladhina batu fikum. Naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian. Artinya di malam hari bersama kalian. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah menanyakan mereka. Dan Allah Maha tahu, wa huwa a'lam. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana, ya Rabbana, atainahum wa hum yusallun. Wahai Rabb kami, aku mendatangi mereka kemarin, mereka dalam keadaan salat. Salat apa berarti? Asar. Kemarin, kan dia bermalam. Dan kemudian fajar naik pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, bagaimana kamu tinggalkan? Ya Rabbana, kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan aku tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Ini kehebatan orang-orang yang beriman ketika malaikat malam tadi turun di waktu asar bergantian dengan malaikat siang, maka dia melihat orang-orang muslimin, mukminin dalam keadaan salat. Kemudian dia bermalam mencatat semua amalan-amalannya sampai fajar. Dan ketika fajar mereka dalam keadaan salat pula. Maka ketika ditanya oleh Allah, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat tadi menjawab, kami datang pada mereka dalam keadaan salat, dan kami datang mereka dalam keadaan salat, dan kami pergi mereka dalam keadaan salat. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Mawaqithus Shalah, bab fadlu salatil asr. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam Kitabul Masajid, bab fadlu salatai subuh wal asr. Bahkan Imam Muslim memberi judul dengan judul bab tentang keutamaan dua salat, subuh dan asar. Kemudian dibawakan hadisnya. Dan diriwayatkan pula oleh imam-imam yang lain seperti Imam Nasa'i wa Malik dalam Muwatta'nya dan lain-lain. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, makna ayat tadi ilaihi yas'adul kalimut thayyib, bahwa kalimat yang baik akan naik kepada Allah, artinya naik dibawa oleh para malaikat-malaikat pencatat, malaikat siang dan malaikat malam. Wa amma qauluhu subhanahu hikayatan an Fir'aun. Adapun ucapan Allah ketika mengisahkan Fir'aun. Fir'aun menentang Musa dengan kalimat, Ya Haman ibni li sarhat. Wahai Haman, anak buahnya yang biasa disuruh untuk membuat sesuatu. Ya Haman, bangunlah untukku bangunan yang tinggi, pencakar langit. Fahuwa dalilun ala anna Musa alaihi salam akhbara Fir'aun at-taghiyah bi anna ilahahu fis sama. Ini dalil sangat jelas bahwa Musa alaihi salam mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwa Allah Maha tinggi di atas. Buktinya Fir'aun mengatakan bangun bangunan yang tinggi. Aku akan melihat apakah betul bahwa Musa mengatakan Tuhan itu di langit. Ini pengingkaran Fir'aun kepada Musa dengan cara seperti itu. Dengan sombongnya seakan-akan dia mampu membuat bangunan yang tinggi mencapai langit. Padahal piramid-piramid yang dibangun oleh Fir'aun gak ada apa-apanya. Separuhnya langit aja belum apa-apa sama sekali.
Maka ikhwan fillah azakumullah, ini kesombongan Fir'aun yang sesungguhnya aslinya adalah pengingkaran tingginya Allah di atas langit atau adanya Allah di sama. Maka orang-orang yang menolak bahwa Allah di atas sangat mirip dengan Fir'aun. Sampai-sampai mereka membuktikannya, mana buktinya kalau Allah di langit. Padahal ayat-ayat sudah cukup menjadi bukti yang sangat jelas, menjadi dalil yang sangat gamblang. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras menerangkan ayat ini, fa'amara wazirahu, maka Fir'aun memerintahkan kepada menterinya Haman untuk membangun bangunan yang tinggi. Kemudian diiringi dengan kalimat di belakangnya, wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan aku sungguh mengira bahwa Musa berdusta. yakni berdusta pada apa yang dikabarkannya tentang Allah, bahwa Allah hilang. Faman idan asbaha bi Fir'aun wa aqrab ilaihi nasaban. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, kalau begitu siapa yang lebih mirip dengan Fir'aun? Apakah Ahlus Sunnah yang beriman bahwa Allah fis sama, atau Ahlul Bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana-mana, atau kaum Sufi yang mengatakan Allah menyatu dengan dirinya atau menyatu dengan alam semesta? Mana yang asbah bi Fir'aun? Mana yang sangat mirip dengan Fir'aun kalau bukan mereka Ahlul Dhalal? Nahnu am haula'il mu'attilah? Kita Ahlus Sunnah atau para penolak-penolak sifat itu? Inna Fir'aun kadzdzaba Musa. Fir'aun mendustakan Nabi Musa bahwa ilahnya, Tuhannya ada di langit. Wa huwa nafsu ma yaquluhu haula, dan ternyata ucapan Fir'aun itu persis seperti apa yang diucapkan oleh para Mu'attilah yang menolak tingginya Allah di atas langit. Qauluhu, kemudian ayat berikutnya, a'amintum, apakah kalian merasa aman? Sampai akhir ayat. Dua ayat ini disebutkan dengan jelas bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya dengan kalimat fis samai, di langit. Wala yajuzu hamlu dhalika ala anna al-murad al-'adzab aw al-amr aw al-malak, dan tidak bisa ditakwilkan bahwa yang dimaksud di langit itu adalah azabnya, atau yang dimaksud di langit itu adalah malaikatnya atau perintahnya, sebagaimana para penolak-penolak sifat itu menafsirkan. Tidak bisa, karena kalimatnya sangat jelas. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Dan disebutkan dengan kalimat man fis sama. Kalimat man itu tidak dipakai untuk benda-benda, tidak dipakai untuk azab. Masa man fis sama artinya azab? Apakah man dipakai untuk yang ghairu aqil? Tidak mungkin. Orang yang mengerti bahasa Arab tidak mungkin akan menafsirkan kalimat man yang terjemahannya bahasa Indonesia siapa. Apakah azab disebut siapa? Siapa yang di langit? Maksudnya azab. Apakah siapa itu untuk azab? Cocok? Tidak cocok. Bahwa siapa adalah untuk yang hidup, untuk yang berakal, untuk yang maha tinggi dan maha hidup dan maha alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa dipakai untuk benda-benda mati. Kemudian dikatakan man hiya lil aqil, bahwa man itu adalah untuk dipakai untuk yang berakal. Wa hamluha 'alal malaki wa ikhrajul lafz an zahirihi bila qarinah tujibu dzalik. Dan tentunya menyelewengkannya kepada makna lain tanpa bukti-bukti itu adalah kesalahan besar. Wala yajuzu an yufham min qawlihi fis sama' anna as-sama' dharfun lahu subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi catatan bahwa kalimat fis sama' yang kalau diterjemahkan di langit, jangan dianggap bahwa di itu di dalamnya. Tetapi di langit artinya di atas langit. Maka di sini maknanya fi adalah ala. Fi bermakna ala. Kalau fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la usallibannakum fi judu'in nakhli. Kalau mereka membantah, kamu sendiri mentakwilkan. Masa fi maknanya ala? Berarti mengganti fi dengan kalimat ala? Tidak. Di dalam bahasa Arab kadang-kadang fi sama maknanya dengan ala. Contohnya dalam Al-Qur'an sendiri. Allah katakan la usallibannakum fi judu'in nakhli, sungguh akan aku salib engkau di pokok-pokok pohon korma, di batang-batang pohon korma.
Akhbiruni, terangkan padaku, apakah disalibnya di dalam pohon atau di nempel di pohon atau di atas pohon? Di atas pokoknya. Tentunya bukan di dalamnya. Maka kalimat fi bisa saja bermakna ala. Itu satu tafsiran. Atau bisa juga dengan tafsiran lain bahwa kalimat sama adalah maknanya bukan langit tetapi sumu. Sumu itu ketinggian. Berarti Allah di mana? Di sama, Allah di ketinggian. Ini dua-duanya sebagai jawaban bagi mereka-mereka yang membantah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas langit, di atas arasy-Nya. Bahwa kalimat fis sama bukan di dalam langit, berarti langitnya lebih besar, bukan. Ini tafsiran bodoh. Tetapi maknanya adalah alas sama, di atas langit. Atau kalau fi-nya tetap fi, tidak terjemahkan dengan ala, di, maka samanya bahwa langit disebut sama karena minas sumu. Apa sumu? Sumu adalah tinggi. Jadi karena langit itu tinggi disebut dengan kalimat sama. Dan bisa saja dalam ayat ini sama masih secara bahasa, bukan benda yang namanya langit itu tadi, tapi maknanya adalah tinggi. Berarti di mana? Di ketinggian. Ini dua-duanya cukup sebagai bantahan kepada Mu'attilah. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.